Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 57 tahun 2021 dan surat edaran Satgas nomor 22 tahun 2021 sebagai dasar hukum penyesuaian pengaturan PPKM beserta mobilitasnya. Di antaranya yang pertama, kegiatan operasional Posyandu dapat dilakukan dengan kapasitas 100% sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat. Yang kedua, pengaturan mobilitas masyarakat, yaitu bagi masyarakat pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Jawa Bali dan antar kabupaten atau antar kota di wilayah Jawa dan Bali yang menggunakan transportasi udara, wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama, atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti vaksin dosis lengkap. Untuk pengguna moda transportasi jarak jauh lainnya, wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama. Bagi masyarakat pelaku perjalanan antar kabupaten atau antar kota di luar wilayah Jawa dan Bali yang menggunakan transportasi udara, wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama. Untuk pengguna moda transportasi lainnya, wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama. Yang ketiga, pengaturan kompetisi Developmental Basketball League atau DBL yang diperluas pelaksanaannya ke Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Tangerang. Selain itu, dilakukan juga uji coba pertandingan semifinal dan final dengan menerima penonton langsung di stadion yang bertempat di Bandung dengan ketentuan hanya penonton dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi dan yang mendapatkan undangan yang boleh masuk. Dan jumlah penonton maksimal 122 orang. Kemudian penegakan seluruh kebijakan ini adalah tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat diminta untuk menegakkan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perkembangan COVID-19 di masing-masing negara tentunya berbeda dan hal ini dapat dijadikan pembelajaran kita bersama. Studi kasus dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan COVID-19 ke depan berdasarkan pola kenaikan kasus dan kebijakan aktivitas masyarakat di negara lainnya. Saat ini, perkembangan COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan sangat baik, ditandai dengan penurunan kasus yang telah terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Tidak hanya itu, penularan di Indonesia dikatakan rendah, dengan rata-rata penambahan kasus harian di angka 700 kasus dan kasus aktif yang hanya sebesar 0,29%. Kesembuhan pun sudah berada di angka 96,33%. Hal ini terjadi di tengah aktivitas masyarakat yang mulai kembali berjalan, bahkan meliputi pelaksanaan kegiatan berskala nasional dan persiapan kegiatan berskala internasional. Hal inilah yang membuat perkembangan baik ini diakui dunia. Bahkan Centers for Disease Control saat ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level 1 di tengah pengendalian COVID-19 yang terus membaik. Saya mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang turut berkontribusi dalam pencapaian yang baik ini. Pencapaian ini diraih melalui upaya berlapis yang terus-menerus dan kontribusi semua pihak, termasuk pembatasan mobilitas dan juga peningkatan cakupan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat.
Apabila kita lihat dari sisi perkembangan kasus COVID-19 secara global, data di beberapa negara menunjukkan bahwa upaya yang tidak menyeluruh akan berpotensi untuk kembali meningkatkan kasus. Di Australia, Singapura, dan Vietnam, kasus COVID-19 dapat ditekan dalam waktu yang sangat lama, dengan jumlah kasus tidak lebih dari 50 per harinya. Australia dan Singapura bahkan lebih dari 60% penduduknya telah divaksin dosis lengkap. Namun, akibat varian Delta, begitu pembukaan aktivitas justru kasusnya langsung meningkat tajam hingga 40-90 kali lipat. Hal ini menandakan bahwa upaya pembatasan mobilitas yang sangat ketat dan peningkatan cakupan vaksinasi bukanlah solusi tunggal untuk menekan kasus. Negara yang telah melakukan keduanya nyatanya tetap dapat meningkat kasusnya karena aktivitas masyarakat yang tidak sejalan dengan disiplin protokol kesehatan. Selanjutnya, pada Israel, Rumania, dan Ukraina, meskipun ketiganya telah melewati lonjakan kasus pertama dan kedua, nyatanya lonjakan kasus ketiga masih terjadi baru-baru ini. Padahal, dengan tingginya warga yang telah terkena COVID-19, seharusnya imunitas di tengah masyarakat telah terbentuk, sehingga dapat menekan penularan selanjutnya. Ini artinya, negara yang telah mengalami lonjakan kasus pertama dan kedua pun belum tentu terbebas dari lonjakan ketiga. Apabila upaya disiplin protokol kesehatan dan peningkatan cakupan vaksinasinya tidak dilakukan dengan baik. Pasca lonjakan kasus kedua, Indonesia melakukan upaya berlapis dan menyeluruh untuk menekan kasus. Setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan perkembangan COVID-19 di Indonesia membaik dan penularan yang rendah saat ini. Pertama, tingginya kasus positif pada lonjakan kedua menyebabkan meningkatnya jumlah penyintas COVID-19 yang kekebalan alami tubuhnya meningkat. Yang kedua, meningkatnya usaha dan cakupan program vaksinasi yang cukup signifikan dalam waktu cepat sehingga berkontribusi membentuk kekebalan tubuh masyarakat yang dibuktikan dengan data sero surveillance. Yang ketiga, upaya pembatasan aktivitas masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi daerah hingga tingkat kabupaten kota dan terus dievaluasi setiap 2 minggu efektif untuk menekan penularan. Yang keempat, upaya pembatasan mobilitas yang tidak hanya dilakukan antar wilayah di Indonesia, namun juga dari luar negeri, semakin meminimalisir potensi penularan kasus importasi. Dan yang kelima adalah pembukaan sektor sosial ekonomi dengan penuh kehati-hatian serta dibarengi dengan upaya disiplin protokol kesehatan 3M yang diawasi pada setiap sektornya. Menuju periode Natal dan Tahun Baru di akhir tahun nanti, penting untuk terus mengawasi pergerakan dan aktivitas masyarakat. Merujuk pada data tren kasus positif di 34 provinsi, terdapat 3 provinsi yang menunjukkan tren peningkatan di minggu terakhir, yaitu Jawa Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Serta 6 provinsi yang di minggu sebelumnya juga mengalami peningkatan, yaitu Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Barat, dan Papua. Hal ini perlu diantisipasi dan terus dievaluasi agar tidak kembali meningkat di minggu berikutnya. Cakupan vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh masyarakat penting untuk terus ditingkatkan dan diperluas agar dapat tercapai perlindungan maksimal. Namun tetap perlu diingat bahwa vaksinasi saja tidak cukup untuk menekan penularan, seperti contoh yang terjadi di negara yang saya sebutkan sebelumnya. Negara dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap tetap mengalami peningkatan kasus karena kendornya kedisiplinan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Di tengah aktivitas sosial yang mulai kembali normal, seluruh lapisan masyarakat harus menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ekstra agar tidak membuka celah terjadinya penularan. Membaiknya situasi COVID-19 di Indonesia diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi di negara ini. Disiplin protokol kesehatan adalah modal utama kita
untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melakukan aktivitas sosial menuju periode akhir tahun dan di tahun baru 2022. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan jenis tes deteksi COVID-19 yang ada. Secara fungsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk screening dengan tujuan menyaring kasus positif pada orang tidak bergejala dan diagnostik untuk orang yang bergejala. Berdasarkan metodenya, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah tes molekuler yang berfungsi mendeteksi virus COVID-19 melalui material genetiknya, yaitu asam nukleat dan tergolong tes diagnostik. Tes molekuler ini memiliki sebutan lain yaitu Nucleic Acid Amplification Test atau NAAT. Beberapa contoh tes molekuler ini yaitu RT-LAMP, kemudian tes cepat molekuler atau TCM, dan RT-PCR. Tes molekuler ini memiliki sifat paling sensitif mendeteksi sehingga seluruh jenis tes molekuler ditetapkan sebagai gold standard. Umumnya membutuhkan fasilitas laboratorium untuk pengolahan spesimen hasil swab dan membutuhkan durasi yang cukup lama hingga 1 kali 24 jam untuk memberikan hasil diagnostik. Tes ini baiknya dijadikan opsi untuk mendiagnosis kasus sedini mungkin, khususnya pada saat positif yang belum menunjukkan gejala. Selain itu, tes molekuler digunakan untuk memastikan kembali kasus bergejala yang menunjukkan hasil negatif pada uji sebelumnya dan mendukung upaya sequencing mendiagnosa kasus positif dengan varian COVID-19 khusus. Yang kedua ialah tes antigen yang berfungsi mendeteksi virus COVID-19 melalui bagian luar protein virus atau disebut antigen. Metode testing ini tidak membutuhkan pemrosesan di laboratorium dan hasilnya dapat sekitar 15 sampai dengan 30 menit setelah spesimen hasil swab dilakukan. Metode antigen cukup unik karena dapat dijadikan sebagai metode screening maupun diagnostik tergantung situasi dan kondisi penggunaannya. Dalam keadaan kondisi kasus yang tinggi dan keterbatasan fasilitas, rapid antigen dapat digunakan sebagai alat diagnostik dengan catatan alat harus dipastikan memiliki kemampuan deteksi yang tinggi dan mendapatkan rekomendasi oleh Badan Kesehatan Internasional. Saran penggunaan tes antigen ini ialah untuk mendeteksi kasus positif pada kumpulan kasus dalam jumlah yang banyak secara lebih efisien dan memonitoring berkala tren kasus populasi berisiko. Ketiga, yaitu tes antibodi yang bertujuan untuk mendeteksi terbentuknya antibodi spesifik yang diproduksi tubuh akibat reaksi dengan antigen, baik karena infeksi alamiah ataupun vaksinasi. Untuk itu, tes ini dapat melihat riwayat penyakit COVID-19 pada seseorang di masa lampau. WHO tidak direkomendasikan penggunaan alat ini untuk screening maupun peneguhan diagnosa. Pada prinsipnya, kita semua memiliki tujuan yang sama untuk segera terbebas dari COVID-19, sehingga untuk itu mari kita bekerja sama melawan virus ini dengan melakukan upaya pengendalian COVID-19 sebaik-baiknya, sehingga semua elemen masyarakat memiliki kontribusi dalam menegakkan kebijakan testing di Indonesia. Pertama, laboratorium rujukan untuk pemeriksaan COVID-19 yang telah terdaftar dalam www.litbang.kemkes.go.id/laboratorium pemeriksa COVID-19 maupun tercantum dalam aplikasi Peduli Lindungi sudah sepatutnya memiliki tanggung jawab menyediakan layanan yang berkualitas, yaitu dengan menggunakan testing kit yang telah terstandar dengan tujuan dapat memberikan hasil yang akurat. Daftar merek testing kit deteksi COVID-19 yang telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan dapat diakses di info-alkes.kemkes.go.id yang diperbaharui secara berkala per 3 bulan. Yang kedua, produsen mampu melakukan monitoring dan evaluasi kualitas testing kit setelah digunakan oleh masyarakat secara berkala yang diawasi oleh institusi kesehatan seperti Kementerian Kesehatan
untuk PCR dan dinas kesehatan setempat untuk rapid antigen agar dipastikan tetap baik akurasinya selama digunakan di masyarakat. Yang ketiga, yaitu transparansi dari produsen serta institusi kesehatan yang bertanggung jawab menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi alat tes yang telah digunakan kepada publik secara berkala. Yang keempat, masyarakat pun harus memahami bahwa pemberlakuan alternatif syarat perjalanan yaitu PCR atau antigen serta protokol kesehatan selama perjalanan untuk mobilitas jarak jauh dalam negeri adalah bentuk kehati-hatian pemerintah, mengingat dibutuhkan akurasi tinggi untuk menghasilkan hasil diagnostik yang tepat. Untuk itu, masyarakat diharapkan juga cermat memilih jasa penyedia layanan testing, yaitu yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan untuk lab PCR dan Pemda setempat untuk penyedia jasa layanan tes antigen. Oleh karena itu, perlu kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing kita berkontribusi dalam menjalankan kebijakan sistemik ini, karena kesuksesan pengendalian COVID-19 ditentukan oleh kita semuanya. Sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan kewenangan WHO dan pemerintah dalam kaitannya dengan penetapan pandemi dan endemi. WHO memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan mencabut status pandemi berdasarkan jumlah negara yang terdampak penyakit. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam berkontribusi pada berakhirnya pandemi COVID-19 di dunia jika kondisi kasus terus terkendali dan diikuti oleh negara lainnya. Apabila pandemi COVID-19 telah usai, maka pemerintah Indonesia juga dapat mencabut status bencana nasional dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kedua, menjelang masa Natal dan Tahun Baru, kebijakan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kasus terkini dan kondisi di lapangan yang mencakup pergerakan orang di berbagai lokasi seperti lokasi wisata, pertokoan, dan tempat peribadahan, kemudian memperkuat vaksinasi dan protokol kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu mematuhi kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19. Pastikan tempat-tempat tujuan wisata dibuka terbatas pada periode Nataru dan telah membentuk Satgas Prokes 3M di fasilitas publik sekaligus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan internasional, salah satunya G20 di Bali pada tahun 2022. Sebelumnya sebagai langkah persiapan agar segera dilakukan tahap uji coba oleh Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah Provinsi Bali. Sebagai tambahan, sebagaimana arahan Presiden, pengaturan screening pelaku perjalanan internasional terbaru ditetapkan menjadi yang pertama, kewajiban testing dengan hasil negatif maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua, kewajiban telah menerima vaksinasi COVID-19 minimal 14 hari pasca penyuntikan. Kemudian ketiga, kewajiban testing ulang atau entry test saat kedatangan di pintu masuk. Yang keempat, penyesuaian durasi wajib karantina menjadi yang pertama, 3 hari untuk pelaku perjalanan internasional yang telah menerima dosis penuh vaksinasi. Yang kedua, 5 hari untuk pelaku perjalanan internasional yang belum divaksin dosis penuh. Kemudian berikutnya yang kelima adalah tes ulang RT-PCR kedua untuk menyelesaikan masa karantina, yaitu exit test pada hari ketiga untuk kewajiban karantina 3 hari, dan exit test pada hari keempat untuk kewajiban karantina 5 hari. Penyesuaian aturan ini berlaku di seluruh pintu kedatangan internasional dan termaktub dalam kebijakan Satgas yang terbaru. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Erlin Majalah Gatra. Apa urgensi dari PCR untuk diterapkan di semua moda transportasi? Mengapa tidak cukup dengan antigen saja? Bagaimana sebenarnya ketentuan protokol kesehatan di transportasi? Terima kasih. Terima kasih pada Majalah Gatra. Dalam upaya screening, diagnostik, dan upaya pengendalian COVID-19 lainnya,
pemerintah berusaha menyesuaikan fungsi tiap metode testing dengan situasi kasus nasional dan daerah, kondisi aktivitas masyarakat, dan kesiapan sarana dan prasarana. Dinamika syarat testing, khususnya yang bersifat diagnostik, adalah hal yang amat wajar mengingat pertimbangan untuk pemilihan metode testing tersebut sangat dinamis. Pemerintah berupaya keras menjadikan setiap metode testing yang dipersyaratkan dapat terakses dengan baik oleh masyarakat sesuai dengan ketersediaan fasilitas maupun keterjangkauan biaya. Menjadi tugas tanpa henti bagi pemerintah untuk mengevaluasi setiap implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Selain itu, pemerintah sangat mengapresiasi masukan dan input dari pemerintah daerah, dari petugas di lapangan maupun masyarakat. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pemberian alternatif kewajiban syarat testing PCR atau antigen adalah bentuk kehati-hatian pemerintah mengingat adanya peluang tidak semua kasus positif terdeteksi dengan baik oleh alat diagnostik. Penetapan protokol kesehatan selama di perjalanan seperti pemakaian masker dan tidak berbicara selama perjalanan oleh seluruh penumpang adalah upaya pencegahan berlapis lainnya selain screening. Perlu diingat bahwa walaupun terjadi peningkatan kapasitas khususnya di transportasi umum, sehingga menyulitkan kita menjaga jarak, diharapkan masyarakat dapat sebisa mungkin menghindari kerumunan dengan berbagai cara yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, pemilik atau perusahaan alat transportasi juga berperan menjamin sistem ventilasi berjalan dengan baik dan melakukan pembersihan armada dan disinfeksi rutin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari Hendra Jack TV dan Fitri Liputan6.com terkait BPOM akhirnya mengizinkan vaksinasi untuk anak berumur 6-11 tahun. Nantinya kapan pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan dan apakah nantinya vaksinasi anak ini bersifat wajib? Terima kasih. Terima kasih kepada Jack TV dan Liputan6.com. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menko PMK, vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dilakukan setelah cakupan vaksinasi dosis pertama secara nasional telah melebihi 70% dari total sasaran target vaksinasi dan lebih dari 60% populasi lansia, dan vaksinasi ini dimulai dari kabupaten kota yang telah memenuhi target tersebut. Kemudian pemerintah berusaha mencapai target ini di akhir tahun 2021. Nantinya target vaksinasi pada anak menyentuh sekitar 26,4 juta orang dengan kebutuhan 2 dosis per orang. Vaksinasi pada target akan menjadi wajib dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya, mengingat kegiatan aktivitas sosial masyarakat termasuk di sektor pendidikan secara bertahap kembali berjalan normal. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Vira Pro 3 RRI. Pemerintah kembali berencana mengurangi masa karantina pelaku perjalanan luar negeri dari 5 hari menjadi 3 hari. Apa pertimbangannya? Bagaimana dengan risiko masa inkubasi COVID-19 dan varian-varian baru COVID-19? Terima kasih Pro 3 RRI. Pada prinsipnya, setiap penyesuaian kebijakan yang dilakukan sudah mempertimbangkan masukan pakar terkait perkembangan riwayat alamiah penyakitnya, serta petugas di lapangan terkait teknis screeningnya. Selain itu, cakupan vaksinasi, hasil survei dari seroprevalensi, serta upaya pemulihan ekonomi bertahap juga menjadi aspek yang dipertimbangkan. Kebijakan pembaharuan dan ini sudah dilakukan, dan selain itu cakupan vaksinasi hasil survei juga dilakukan dengan baik untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.